Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhayo, Salam Kebajikan, Rahayu. Halo, saya Mutia Lestari Zurhas. Saya pengusul perseorangan program Dana Indonesiana kategori dokumentasi karya pengetahuan Maestro. Dalam program Dana Indonesiana tahun 2023 kali ini, saya mengusung kegiatan dokumentasi karya pengetahuan Maestro dengan judul Kelintang Perunggu Melayu Timur. Seperti apa gambaran konsep kegiatan Kelintang Perunggu Melayu Timur? Berikut saya akan menjelaskan aktivitasnya. Kelintang Perunggu Tanjung Jabung Timur telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2022. Artinya objek ini masuk ke dalam bagian UWBTB dan masuk ke dalam ranah OPK rawan punah. Kemudian kelintang perunggu ini sendiri pada awalnya ini mulai berkembang di sekitar pantai timur Sumatera. Mulai dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, sampai dengan pada daerah Indragiri Hilir Riau. Hampir semua aspek kehidupan orang Melayu Timur itu erat kaitannya dengan keberadaan kelintang perunggu. Jadi alat kelintang perunggu ini sendiri sering dimanfaatkan oleh masyarakat untuk ritual pengobatan, kemudian perkawinan dan upacara adat, serta sampai dengan saat ini kelintang perunggu masih dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memanggil warga pada saat melakukan kegiatan gotong royong bersama. Kelintang perunggu Tanjung Jabung Timur ini sangat unik karena memiliki 18 ketukan irama. Nah, berkaitan dengan keberadaan para maestro yang sudah sangat uzur, ditambah pada permasalahan belum adanya regenerasi penutur muda yang secara pasti mewarisi tradisi tersebut, ini berakibat pada terancamnya keberadaan tradisi kelintang perunggu. Di samping itu, permasalahan kedua yang muncul adalah dari segi alat kelintang perunggu ini sendiri yang sulit ditemukan. Hal ini dikarenakan bahwa alat kelintang perunggu ini sendiri memiliki bahan yang berbeda dibandingkan dengan kelintang-kelintang perunggu yang banyak dijual lainnya. Karena kandungan perunggu yang dijual pada kelintang yang beredar sekarang ini begitu tinggi. Nah, sementara kelintang perunggu yang di Tanjung Jabung Timur itu memiliki unsur bahan yang berbeda, yang konon katanya dahulunya berasal dari Thailand dan harga barang tersebut juga dikategorikan sangat mahal. Dokumentasi karya pengetahuan Maestro dengan mengangkat objek kelintang perunggu dan Maestro kelintang perunggu ini menjadi sebuah karya pengetahuan yang begitu luar biasa karena tadi disampaikan kelintang perunggu ini sendiri memiliki 18 ketukan irama yang sampai dengan saat ini karya pengetahuan tersebut belum ditransformasikan atau ditransfer dengan baik kepada para penutur muda. Nah, artinya 18 ketukan irama ini sendiri bisa dipelajari oleh para penutur muda yang nantinya akan mewarisi kelintang perunggu. Adapun berbagai jenis daripada ketukan perunggu itu ialah ando-ando, kemudian ando-ando sulu, lalu ada kedidi, kemudian surung dayung, kedincung, serame due, tiga-tiga, dan lainnya. Adapun gambaran konsep kegiatan dari aktivitas ini terbagi ke dalam 3 tahapan. Yang pertama ialah tahapan persiapan. Di tahapan persiapan ini tim inti akan melakukan koordinasi mulai dari koordinasi bersama maestro, kemudian kepada generasi para penutur muda, lalu koordinasi bersama dengan pemerintah setempat, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, lalu juga pemerintah Provinsi Jambi, dan juga koordinasi bersama kantor Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 5. Dan kemudian juga di tahapan persiapan ini kita juga akan melakukan riset akademik yang lebih mendalam dan melibatkan para peneliti dan budayawan terkait dengan keberadaan kelintang perunggu ini sendiri. Di tahapan kedua, produksi,
kami memiliki 2 poin penting yang akan dilaksanakan. Yang pertama ialah melakukan dokumentasi karya pengetahuan maestro, yang mana dalam hal ini maestro kelintang perunggu bernama Nek Aisyah. Dan kemudian apa yang akan kami buat? Nah, yang kami buat itu berupa film dokumenter dengan durasi 10 sampai dengan 15 menit. Kemudian akan menceritakan bagaimana sosok seorang maestro tersebut, kehidupannya seperti apa. Kemudian juga akan menceritakan bagaimana 18 jenis irama daripada ketukan kelintang perunggu itu sendiri. Kemudian setelah proses produksi lalu masuk ke dalam proses editing, nantinya yang lebih kurang kami akan menyisakan waktu sekitar 1 bulan. Sembari proses editing kami akan melanjutkan di poin yang kedua, yakni proses revitalisasi kelintang perunggu Melayu Timur. Dalam proses revitalisasi ini kami akan melibatkan para generasi penutur muda sebanyak 20 orang anak-anak muda yang berasal dari sekitaran tempat maestro tinggal, dan nantinya anak-anak muda tersebutlah yang akan turut mewarisi karya pengetahuan dari para maestro serta nantinya akan meneruskan menjaga dan merawat kebudayaan kelintang perunggu Melayu Timur. Lalu di tahapan yang ketiga pasca produksi, di tahapan ini nantinya akan kami gelar yang namanya pagelaran kelintang perunggu Melayu Timur, yang mana di dalam agenda tersebut kita akan menampilkan karya film dokumenter, kemudian penampilan dari 20 para generasi penutur muda yang telah dilatih oleh para maestro dalam memainkan kelintang perunggu Melayu Timur. Lalu tak lupa juga tahapan yang akan kami lakukan ialah menyelesaikan administrasi dan pelaporan akhir kegiatan secara rapi dan baik. Itulah gambaran dari tahapan pelaksanaan dokumentasi karya pengetahuan Maestro Kelintang Perunggu Melayu Timur. Kegiatan ini akan berlangsung dengan estimasi waktu periode Desember 2023 sampai dengan Agustus 2024. Adapun pihak-pihak yang akan terlibat dalam aktivitas ini akan sangat banyak sekali, mulai dari yang pertama para maestro, kemudian para pelaku tradisi kelintang perunggu yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kemudian juga para budayawan, para peneliti sastra, kemudian para sineas yang ada di Jambi, lalu juga kita akan melibatkan para kameramen, editor, kemudian juga para ahli bahasa, lalu juga kita akan melibatkan penulis dan banyak lainnya yang berkaitan dengan dukungan aktivitas tersebut. Adapun manfaat dari kegiatan ini ialah dikarenakan tadi di awal bahwa warisan budaya tak benda kelintang perunggu ini terancam punah karena kan 2 faktor. Yang pertama faktor usia dari sang maestro yang telah uzur, di kedua adalah faktor dari alat kelintang perunggu itu sulit untuk didapatkan. Nah, ada suatu kesenggangan proses transformasi ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Salah satunya ialah tidak ditemukannya rekam jejak digital bagaimana aktivitas kulintang perunggu dan pengenalan 18 ketukan irama kulintang perunggu ini kepada masyarakat. Nah, untuk itu harapannya adalah hadirnya dokumentasi ini bisa menjadi suatu bahan media pembelajaran nantinya kepada masyarakat, untuk masyarakat bisa mengenal siapa sosok dari maestro kelintang perunggu dan apa saja ketukan-ketukan dari kelintang perunggu tersebut, dan yang kedepannya dapat dimanfaatkan barangkali berguna untuk para pemusik nantinya ke depan yang ingin mengkolaborasikan hazanah musik tradisional melalui salah satunya kekayaan ketukan kelintang perunggu. Kemudian manfaatnya kita memiliki dokumentasi yang lengkap terhadap salah satu objek kebudayaan kelintang perunggu, yang mana dokumentasi yang lengkap ini nanti bisa dimanfaatkan oleh para pelajar yang ada di Provinsi Jambi umumnya dan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur khususnya dalam mempelajari lebih detail terkait dengan kelintang perunggu Melayu Timur. Kemudian
Dengan hadirnya dokumentasi ini juga kita bisa membuka ruang dan memberikan kemudahan akses untuk masyarakat yang ingin mendapatkan informasi tersebut melalui kanal YouTube dari berbagai media yang nantinya bisa kita ajak kerjasama. Mulai dari media saya sendiri secara pribadi, YouTube saya sendiri, media sosial saya sendiri, dan nantinya media sosial serta YouTube yang akan bermitra dalam kegiatan ini. Dari aktivitas revitalisasi tradisi lisan yang dilakukan, kita juga akan menciptakan regenerasi para penutur muda yang memiliki rasa kebanggaan dan kecintaan terhadap kekayaan kebudayaan Kelintang Prunggu Melayu Timur, sehingga dengan harapan besarnya tradisi Kelintang Prunggu ini akan terus ada meskipun tantangan zaman yang begitu luar biasa ke depannya yang akan kita hadapi bersama. Program dokumentasi karya pengetahuan Maestro Kelintang Prunggu ini akan memiliki dampak yang begitu luar biasa dan menjalin sinergitas yang begitu luas. Beberapa di antaranya ialah yang pertama, sinergitas yang dilakukan antara para pelaku tradisi, kemudian para manajemen tradisi, lalu para budayawan, para peneliti, para sineas, kemudian juga para ahli bahasa, para peneliti sastra, kemudian para pegiat budaya, anak-anak muda, anak-anak sekolah, semuanya bersatu padu serta didukung oleh keberadaan dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam menjaga dan mewarisi bersama tradisi Kelintang Prunggu. Lalu ini juga berdampak tadi kita memiliki sebuah dokumentasi yang lengkap terkait suatu objek kebudayaan yang pemajuan kebudayaan yang hampir punah, yang ketika rekam jejak digital ini ada maka bisa terus dimanfaatkan oleh masyarakat sampai dengan kapanpun. Adanya apresiasi kepada sang maestro dengan karya pengetahuan yang dimilikinya, kemudian kita membuka ruang bagi para pelaku tradisi untuk menampilkan karya pengetahuan kebudayaannya di depan halayak ramai, sehingga aktivitas ini juga nantinya akan berdampak pada perputaran roda ekonomi masyarakat, di mana aktivitas kegiatan ini berlangsung karena keterlibatan dari masyarakat sekitar juga sangat mendukung dari keberlangsungan program dokumentasi karya pengetahuan Maestro Kelintang Prunggu Melayu Timur. Besar harapan kami program ini bisa menjadi salah satu bagian dalam program Dana Indonesiana tahun 2023 kategori dokumentasi karya pengetahuan Maestro untuk pengusul perseorangan. Karena kita ketahui bersama-sama bahwa suatu gerakan kebudayaan akan bisa terlaksana dengan baik ketika sinergitas antara pegiat budaya, komunitas, kemudian peran pemerintah dan masyarakat semua berkolaborasi dan bersatu dalam memajukan kebudayaan yang ada. Salam kebudayaan, dan demikian billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.